Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afriansyah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menarikan tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Sebelum kita memasuki videonya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian, jenis-jenis, fungsi, dan lain-lain dari tari tortor. Tari tortor adalah tarian yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang lebih tepatnya yaitu berada pada tanah Batak atau suku Batak. Kata tortor ini berasal dari hentakan kaki penari yang berada di atas papan rumah adat Batak. Tari tortor ini biasanya mengenakan pakaian yang berasal dari kain yang bernama kain ulos. Nah, pada zaman dahulu, tari tortor ini hanya digunakan sebagai sarana adat istiadat saja. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman, pada zaman sekarang ini, tari tortor dapat digunakan juga sebagai sarana hiburan seperti tari kreasi. Untuk penjelasan lebih detailnya, berikut adalah penjelasannya. Tari tortor ini sudah ada dan dipertunjukkan sebagai sebuah tarian perayaan pada upacara tertentu. Tarian ini berasal dari suku yang terletak di daratan Sumatera Utara. Daerah tersebut yang meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan juga Toba. Berdasarkan catatan sejarah, tarian ini pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara-upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Seiring perkembangannya zaman dan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, tarian tradisional Batak ini pun terpengaruh dan ikut berkembang menjadi tarian yang tidak hanya digunakan untuk upacara tertentu saja. Kesenian ini kemudian digelar sebagai sebuah pertunjukan hiburan dan tontonan bagi masyarakat Batak. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dan juga fungsi dari tari tortor. Secara umum, tari tortor memiliki fungsi sebagai sebuah tari tradisional yang ditampilkan pada sebuah acara pernikahan, penyambutan tamu istimewa, dan acara perayaan-perayaan lainnya. Berikut ini adalah jenis-jenis dan juga fungsi dari tari tortor. Yang pertama yaitu ada tari tortor pangurason atau pembersihan. Tari tortor pangurason juga berarti tari pembersihan. Tarian ini biasanya dilakukan pada suatu pesta atau acara besar. Jenis tari ini berfungsi sebagai permohonan dan pembersihan tempat acara agar pesta dapat berjalan lancar. Yang kedua yaitu tari tortor si pitu cawan atau 7 cawan. Tarian yang satu ini hanya akan dipentaskan pada saat adanya penobatan atau pengangkatan Raja Batak. Yang ketiga yaitu ada tari tortor tunggal panaluan. Jenis tari tortor yang terakhir ini adalah tunggal panaluan. Tarian ini umumnya diselenggarakan sebagai sebuah ritual yang digelar apabila suatu daerah tertimpa musibah ataupun bencana. Oke, berikutnya yaitu keunikan dan fakta menarik dari tari tortor. Sama seperti tarian-tarian daerah lainnya, kesenian tari dari tanah Batak ini pun memiliki keunikannya tersendiri. Adapun keunikan dari tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara adalah yang pertama yaitu sebagai sebuah media komunikasi. Sebagai sebuah kesenian tradisional, tari ini berfungsi sebagai sebuah tarian perayaan atau seremonial yang telah menjadi bagian dari budaya Batak. Selain untuk dipertunjukkan dalam upacara adat, tari ini juga digunakan sebagai sebuah media komunikasi untuk masyarakat. Yang kedua yaitu diiringi dengan musik gondang. Setiap pertunjukan tari tortor, kesenian daerah ini akan selalu diiringi dengan musik gondang. Dalam sejarah suku Batak, musik gondang adalah sebuah seni dan budaya yang memiliki nilai tinggi. Yang ketiga yaitu terdapat prosesi tua ni gondang. Musik gondang memang dimainkan terlebih dahulu sebelum tarian tortor dimulai. Namun, sebelum musik tersebut dimainkan, tuan rumah atau hasuhuton akan meminta sesuatu kepada pemusik atau penabuh gondang. Yang keempat yaitu penggunaan kain ulos pada kostumnya. Para penari tortor akan menggunakan kostum yang terbuat dari kain ulos. Ulos sendiri merupakan salah satu kain tradisional yang khas dari Batak. Warna dari kain ulos ini umumnya adalah hitam, merah, dan putih, dengan hiasan tenun dari benang yang terbuat dari perak atau emas. Yang kelima yaitu terdapat pantangan untuk penari. Keunikan lain dari tari tortor adalah adanya pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap penarinya. Salah satu larangan tersebut adalah tangan penari tortor yang tidak boleh melewati batas atas, yaitu setinggi bahu tubuh.
Nah, banyak sekali keunikan dan juga fakta menarik dari tari tortor ini. Semoga rakyat Indonesia, terkhusus para generasi muda Indonesia, lebih mencintai bangsa Indonesia dan melestarikan budaya-budaya di Indonesia ini. Itu dia beberapa penjelasan dari tari tortor. Berikut adalah video saya sedang menari tari tortor. Nah, itu dia beberapa penjelasan tari tortor dan juga tarian tortor yang saya bawakan. Semoga anak-anak Indonesia semakin mencintai Indonesia dan semakin melestarikan tarian-tarian dari Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.